Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Putrita Pramana Putra, NPM 271. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian teori produksi. Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan berbagai masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan yang juga disebut faktor-faktor produksi menjadi keluaran atau output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Yang pertama ada fungsi produksi. Suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat atau kombinasi penggunaan input dan tingkat output per satuan waktu. Yang kedua ada teori produksi jangka pendek, yaitu menunjukkan kurun waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Jadi dalam kurun waktu ini output dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang digunakan dan dengan peralatan mesin yang ada. Baik, sekarang presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Santi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Bayu Tristiawan, NPM 276. Saya akan melanjutkan presentasi. Konsep dasar teori jangka pendek. Produksi atau production merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Output suatu perusahaan dapat berupa sebuah komoditas akhir atau seperti sebuah komputer pribadi atau berupa produk antara seperti misalnya semikonduktor atau yang digunakan dalam produksi komputer dan barang-barang lainnya. Selain barang, output juga berupa jasa. Contoh lain dari jasa adalah pendidikan, pengobatan, perbankan, telekomunikasi, transportasi, dan banyak jasa lainnya. Produksi merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, dari meminjam untuk membangun atau melakukan ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu, akuntansi biaya, dan lain jadinya. Jadi produksi tidak selalu berarti mengubah bentuk berbagai input menjadi output berupa barang dan jasa. Terima kasih. Baik, nama saya Romi Chandra Aditya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi nilai produk total, rata-rata, dan marginal dalam produksi. Yang pertama adalah A. Produksi total. Produksi total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor variabel yang digunakan. Dan yang kedua yang B, produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi, produksi rata-rata adalah perbandingan output faktor produksi atau output input rasio untuk setiap tingkat output dan faktor produksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah C, produksi marginal. Produksi marginal atau marginal physical product atau MPP adalah tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambahkan suatu unit input itu dengan menganggap konstan seluruh input lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igu Siltras Purnama Dewi, NPM 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang the law of diminishing return dalam konsep produksi jangka pendek. Produktivitas fisik marginal yang semakin menurun atau diminishing marginal physical productivity. Produktivitas fisik marginal suatu input tergantung pada beberapa banyak input digunakan. Misalnya tentang tenaga kerja. Pada akhirnya menunjukkan suatu kerusakan pada produktivitasnya sehingga akibatnya output yang didapat justru akan menurun. Gambaran ini di atas menunjukkan berlakunya law of diminishing marginal productivity, yaitu apabila salah satu input ditambah menggunakan sedangkan input-input yang lainnya tetap, maka bertambah yang dihasilkan dari suatu tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit yang ditambah mula-mula meningkat, tetapi kemudian akan menurun apabila input tersebut
terus ditambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas faktor produksi jangka pendek. Elastisitas produksi parsial yang dikenakan dengan faktor produksi merupakan ukuran perubahan proporsional outputnya yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada faktor produksi ketika faktor-faktor produksi lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sintia Dewi, NPM 19321213003. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan marginal produk dan elastisitas faktor produksi dengan pengambilan keputusan secara keseluruhan. Analisis marginal dapat disimpulkan sebagai sebuah upaya menganalisa untuk menemukan nilai optimal dari sasaran yang telah ditetapkan dan apakah sasaran tersebut memiliki batasan-batasan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dari berbagai alternatif situasi yang berada di sekeliling kita. A. Selama produksi tambahan dan biaya marginalnya tidak mempengaruhi satuan-satuan yang ada dan harga-harga, maka produksi itu diperlukan karena mendatangkan laba. Hanya jika harga jualnya melebihi biaya marginal. Yang B, biaya tetap akan mengalami perubahan selama produksi tambahan masih dalam batas kapasitas yang ada. Yang C, tambahan biaya tetap dari biaya tetap pada kapasitas semula menjadi biaya marginal pada keputusan berikut. Dari elastisitas harga permintaan dapat diketahui sifat permintaan dari komoditi bersangkutan, yaitu apakah ada permintaan bersifat elastis, tidak elastis, atau elastis uniter. Dengan elastisitas silang dapat diketahui sifat hubungan suatu komoditi terhadap komoditi lain, apakah sebagai barang substitusi komplementer atau independen. Elastisitas pendapatan menunjukkan sifat komoditi sebagai barang normal, interior, atau independen terhadap pendapatan.